Biasanya anak-anak di dalam beberapa kitab-kitab, jadi pengarang-pengarang itu membawakan, ada yang satu membawakan dalam surah 6 Al-An'am, itu bisa dilihat nanti ayatnya 162 dan 163. Apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati, katakan sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku atau korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi, karena Allah Rabb alamin, jadi Tuhan seluruh alam ini, la syarika lahu, itu penekanannya, tidak ada sekutu, tidak ada satu aturan pun lahu baginya. Artinya kalau kita sedang kurban, aturan-aturan dari semenjak penyembelihan, pembagian dan seterusnya itu sampai selesai, usahakan jangan disisipi aturan-aturan yang selain dari ketentuan Allah, lebih-lebih yang berlawanan. Contoh, tadi malam itu saya diundang ibu-ibu yang tanya, Pak Ustadz, masa yang kurban boleh makan? Kalau dimakan nanti kita makan kakinya, nanti di akhirat katanya kambingnya pincang, nggak bisa menuju surga. Nah itu kan nyeleneh. Artinya boleh saja karena tidak tahu. Ternyata boleh makan di dalam Al-Quran, diperintahkan. Nanti ada itu. Ini model seperti itu. Ini dicampur. La syarika lahu, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan aturan-aturan itu. Kita pakai aturan Allah. Ini kita beragama agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Aturannya juga lengkap di situ saja. Wa bidzalika umirtu, dan seperti itulah umirtu, aku diperintah. Wa ana awalul muslimin. Ini yang pertama. Dan kadang-kadang beberapa kitab yang lain itu membawakan surat Al-Hajj. Ini 36 dan 37. Yuk, kita sampaikan di situ, wal budna, dan onta-onta kurban itu ja'alnaha, kami jadikan ia lakum buat kamu, min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah, lakum fiha khair, buat kamu fiha khair, yang di dalamnya banyak kebaikan. Fadkurismallah, maka sebutlah nama Allah alaiha, ketika menyembelihnya sawafan, yaitu ketika bersop-sop itu Pak. Jadi artinya onta itu kalau sebenarnya disop Pak, berdiri. Fa'idha wajaba junubuha, dan apabila telah roboh, artinya mati, fakulu minha. Nah ini perintah. Apabila telah mati, fakulu, itu dari asal kata akala yakulu, kul bentuk perintahnya, makanlah, kula kulu. Jadi untuk mereka, untuk yang berkurban banyak, fakulu, maka makanlah oleh kalian semua. Ini orang-orang yang berkurban diperintahkan ini. Minha, sebagiannya. Nah, sebagiannya itu kalau saya baca dalam fikih Said Sabiq itu sepertiga dikonsumsi, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga dihadiahkan atau disedekahkan. Wa'at imul qani'ah wal mu'tar, dan berilah makan atau bagikanlah kepada qani'ah wal mu'tar. Qani'ah itu ini orang miskin yang menjaga kehormatannya, tidak mau minta-minta, itu yang harus kita utamakan. Jadi wal mu'tar, dan orang miskin yang meminta-minta. Ada dua. Jadi baik yang tidak minta ataupun yang meminta kita beri. Tapi biasanya yang qani'ah ini orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun istilahnya miskin, itu tidak mau minta. Nah ini kita perhatikan. Wal mu'tar kadzalika sahharnaha, seperti itulah kami menundukkan onta-onta itu, lakum la'alakum tashkurun, buat kamu la'alakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Ayat berikutnya, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Artinya la yanallaha, tidak akan sampai kepada Allah apa? Luhumun itu daging-dagingnya, wala dima'uha, dan darahnya. Kalau zaman jahiliyah itu cara berkorban mereka itu setelah disembelih supaya sampai kepada Allah, darahnya ini dilaburno di Ka'bah itu. Nah ini model, ini aturan-aturan jahiliyah. Kita juga tidak seperti itu. Kita sembelih wis biar darah itu bercacaran, nanti dibersihkan. Itu sunahnya seperti itu. Kadzalika sahharna lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa ala alakum ma hadakum wa basyiril mu'minin. Nah, itu sudah terusannya.
Nah, sampai di sini. Nah, ada perintah lain, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan inhar, dan berkorbanlah atau sembelihlah. Nah, ini. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa hukum kurban itu ternyata ada yang mewajibkan, Pak. Dari 4 imam itu ada yang mewajibkan, tapi wajibnya itu tidak wajib ain tertentu seperti itu. Tadi kayak haji. Saya bawakan satu alasan yang pertama bagi kelompok yang mewajibkan, yaitu kelompok Imam Hanafi itu. Nah, dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun." Siapa kana adalah lahu baginya sa'atun, diberi satu keluasan, walam yudhahi, tapi tidak mau menyembelih, tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Sungguh jangan dekat-dekat di tempat sholat kami. Nah, artinya ini bagi orang yang punya uang, artinya sudah kecukupan. Misalnya orang yang diberi keluasan, uangnya misalnya di bank itu sudah ratusan juta atau 50 juta, tapi nggak mau mengambil 2 juta saja untuk berkorban. Ini jangan dekat-dekat dengan tempat sholat Idul Adha. Nah, ini jadi seakan-akan tidak berfaedah. Apa? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu bersamaan dengan meninggalkan korban bagi yang punya uang. Nah, kalau tidak wajib, tidak mungkin Rasulullah melarang mendekati tempat sholat. Ini alasan yang pertama. Dan yang kedua, alasan yang kedua dari kelompok yang mewajibkan itu dari Jundab bin Abdillah bin Al-Bajali itu, semoga Allah meridhoinya, bahwa beliau berkata, pada hari raya kurban maksudnya, aku menyaksikan Nabi bersabda, man dzabaha qabla ayusalliya, siapa yang menyembelih qabla ayusalliya, sebelum sholat Idul Adha itu, fal yu'id maka nuha ukhra, hendaklah ia ngulangi apa? Dengan hewan yang lain. Wa man lam yadba falyadba. Barang siapa yang belum menyembelih, maka setelah sholat itu sembelihlah. Nah, di sini yang kelompok wajib itu, kalau seandainya tidak diwajibkan, tidak mungkin Nabi bersabda falyu'id, hendaklah mengulangi. Ini yang alasan yang kedua. Alasan yang ketiga itu dari Miqdad bin Sulaim mengatakan bahwa ia pernah menyaksikan Nabi berkhutbah pada hari raya di Arafah sana. Dengan sabdanya, ala kulli ahlin bait, ala kulli, pada atas tiap-tiap ahli penghuni bait sebuah rumah, fi kulli amin, pada tiap tahun, udhiyatun, satu sembelihan. Nah, di sini penekanan pada fi kulli an, pada tiap-tiap tahun, udhiyatun, satu sembelihan. Itu ya yang dijadikan sebagai rujukan orang yang mewajibkan. Ya, kemudian ada kelompok yang mensunahkan gitu ya, yang menyunahkan membantah. Bantahan untuk disunahkan itu berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, idza dakhalal asr, apabila masuk pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, fa'aroda ahadukum, dan maka apabila ingin atau aroda berkehendak ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayyudhiyya, untuk menyembelih, fala yamassa min sya'rihi, jangan memotong rambutnya, wala min basyarihi, jangan menyentuh kulitnya, syai'an, sedikit pun tidak boleh. Artinya begini, jadi kalau ada orang-orang yang ingin melaksanakan penyembelihan, karena di situ ada kalimat aroda, ingin, suka, berkehendak, maka hendaklah menyembelih. Ini kalau ingin, kalau tidak ingin, tidak apa-apa, karena itu hukumnya adalah sunnah. Ini yang membantah. Dasar yang mensunahkan. Nah, kemudian dibantah lagi, kalau hanya alasan aroda, man arodal hajja falyata'ajjala, barang siapa yang berkeinginan untuk naik haji, falyata'ajjal, maka hendaklah ia
segera untuk menunaikan. Nah di sini ada aroda. Walaupun aroda, haji itu tidak jadi sunnah bagi orang-orang yang kaya. Nah, di sini akhirnya tetap tadi kewajiban ini artinya Imam Hanafi itu mengatakan wajibnya itu seperti haji. Orang yang banyak uangnya yang tidak mau berkorban, itulah yang kena dengan wajibnya ini. Kalau jumhur, itu sudah jelas secara umum. Jadi sunnah mu'akkidah atau mu'akkadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, al-adha alayya faridatun. Menyembelih alayya atasku, kata Nabi, faridoh wajib, wa alaikum sunnatun. Dan atas kalian semua adalah sunnah. Yang kedua al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, kutiba alayya, diwajibkan atas saya, nahr, menyembelih, walam yaktub alaikum, dan tidak wajib atas kalian semua. Ini yang jadi dasar umum bahwa berkorban itu hukumnya adalah sunnah muakkidah. Nah, sekarang pembagiannya. Nah, pembagian di situ ada 3 kan tadi. Yang pertama sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga diberikan kepada fakir miskin. Tapi bukan berarti kita kalau ngambil sedikit tidak boleh, syaratnya kita makan saja, itu tabaruk, lebih berkah karena ada perintah. Tadi sudah saya bawakan bahwa di surat 22 ayat 36, fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Ditambah di dalam surat yang sama ayat 28 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakulu minha, makanlah oleh kalian semua minha sebagiannya, wa atimu, dan berilah makan baisal fakir, orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang fakir. Kemudian pernah dulu itu Nabi melarang orang yang berkorban itu memakan daging hewan korbannya itu lebih dari 3 hari. Nah ini ada satu hadis, la yakulanna ahadukum min nusukihi ba'da salasin. Janganlah salah seorang di antara kamu makan daging hewan kurbannya itu ba'da salasin, setelah 3 hari. Itu karena di sana apa? Dulu banyak orang-orang butuh. Bahkan dulu itu waktu Nabi bersabda, banyak orang-orang Arab pedalaman itu datang ke Nabi. Kemudian setelah menyembelih di sana mau dibuat bekal di sana, khawatir mampu, khawatir jadi ada penyakit sehingga dilarang. Tapi kuntu, kata Nabi, kuntu nahaitukum, dulu aku pernah melarang kalian semua anid dihori, untuk menyimpan luhumil adohi, daging-daging sembelihan, li ajli dafati, karena orang-orang butuh. Nah, ketika sudah banyak korban orang-orang tidak butuh, kata Nabi apa? Kulu, makanlah, wadahiru, dan simpanlah, watasoddaku, dan sedekahkanlah. Ini. Nah, kemudian ada satu pembagian di sini, ada yang tidak terbiasa. Nah, ada yang tidak terbiasa. Nanti kalau memang ada di antara kita itu membagi yang tidak umum ini, kalau kita sedang menerima jangan diolokkan. Ini ada apa? Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam siapa itu? Oleh Imam Bukhari dengan hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh bukan. Pembagian. Jadi di sana ada disuruh bagi-bagikan dari Ali, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah itu pernah memerintahkan kepada Ali disuruh bagi-bagikan dagingnya, juluduha, kulit-kulitnya, kemudian jalalaha. Dan jalalaha ini ada yang mengartikan kulit, ada yang mengartikan daging. Karena di situ sudah ada, ternyata kalimat jalalaha itu mustarik. Mustarik itu satu kata banyak arti, sehingga diartikan kotoran. Nah, kalau dibagi-bagikanlah dagingnya dan kulitnya juga kotorannya.
Nah, kalau ada orang yang melaksanakan membagi-bagikan kotoran yang selama ini tidak umum, misalnya datang ke Pak Jainal misalnya, Pak Haji Bambang kurban, dagingnya sudah dibagikan dengan kulitnya. Nah, karena tahu di panti, oh ini Pak, saya melaksanakan sunnah, ini ada kotoran hewan kurban saya, so, tolong diterima Pak. Melongo misalnya, loh kotorannya Pak, iya, tidak boleh memarahi. Iya Pak, tahun depan tak doakan sampean bisa berkorban lebih banyak supaya saya dapat kotorannya lebih banyak lagi. Enggak boleh seperti itu. Kita terima. Karena apa? Itu ternyata kotoran itu dijadikan pupuk alasannya. Jadi baik untuk pupuk. Dan di situ sekarang ini pupuk itu mahal sekali. Nah, apalagi di panti sekarang banyak bunga-bunga ya. Dijemur nanti dijadikan pupuk. Nah, seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan, jadi yang jarang ini kalau ada yang melaksanakan, mungkin adik-adik yang sedang menerima, jadi tidak usah diolokkan. Dan yang membagikan ya tolong jangan hanya membawa kotorannya saja. Nah, yang kalau ada kita sedang korban, kalau mau melaksanakan kotorannya dibagikan kepada orang miskin, tolong dibawakan juga daging-dagingnya. Jangan hanya kotorannya saja, biar tidak istilahnya tidak dipandang jelek lah. Dan kalau bisa kita berikan satu pencerahan. Ini saya melaksanakan sunnah juga. Karena dalam sebuah hadis itu, di samping kita diperintahkan membagi-bagikan daging dan kulitnya, jadi juga di sebagian yang berpendapat itu suruh bagi-bagikan kotorannya. Dan yang terakhir, di sini bagi orang yang berkorban. Jadi diusahakan jangan sampai menjual kulit dari binatang yang kita kurbankan. Jadi dari Qatadah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW berdiri lalu bersabda, La tabi'u, janganlah kalian menjual luhumal hadyi, itu daging-daging kurban haji, wal adhohi, dan daging-daging kurban biasa seperti kita. Fakulu, makanlah, watasoddaku, dan sedekahkanlah, wastamti'u, dan manfaatkanlah, bijuludiha, kulit-kulitnya, wala tabi'uha, dan janganlah kalian menjualnya. Di sini ada larangan, dan janganlah kalian menjualnya. Dalam riwayat lain, yang ini riwayat Ahmad, di dalam riwayat lain Al-Baihaqi itu Rasulullah SAW bersabda, Man ba'ah, siapa orang yang menjual jildan itu kulit. Jadi kulit hewan yang dikurbankan itu. Udhiyatihi. Jadi kulit binatang kurbannya, fala udhiyatalak, maka tidak ada kurban baginya. Nah, karena ini penting sekali, Pak. Ini bagi orang yang berkurban. Misalnya kita laksanakan semua sunnah-sunnahnya. Kalau kita mampu kan, misalnya saya berkorban kambing, itu kalau saya mampu, saya sembelih sendiri. Habiskan sendiri, terus kita bagi-bagikan. Nah, saat itu saya dilarang untuk menjual kulitnya ini. Harus diberikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang kita tunjuk itu. Nah, kecuali kalau kita sudah pasrah. Kalau kita pasrah, misalnya di Masjid Al-Furqan kan setiap tahun ada panitia. Sudah saya ini titip kurban di sini dengan berbagai macam persyaratan. Nah, itu ada yang membolehkan, panitia boleh menjualnya, ada yang membolehkan seperti itu. Jadi kalau kita sedang menyembelih sendiri, diusahakan jangan sampai kita untuk menjualnya. Dan ini sedikit tentang kurban. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil hikmahnya dari sebuah ayat kurban ini. Dan sekali ada sedikit di sini buat anak-anak. Ada disabdakan oleh Rasulullah SAW, mamin ayyamil amalun sholihah fihi ahabbu ilallah min hadihil ayyam. Tiada satu hari amalun sholihun yang amalan soleh di dalamnya itu ahabbu ilallah,
yang lebih dicintai oleh Allah min hadihil ayam, dari hari-hari ini, yakni ayyamal asri, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Itu hari yang baik. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, para sahabat itu gumun setelah Rasulullah bersabda seperti ini. Padahal Nabi sebelumnya itu sering nyatakan, pahala yang paling besar itu jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Kok tiba-tiba Rasulullah bersabda 10 hari di bulan Zulhijjah yang awal itu, bahwa hari itu adalah lebih dicintai daripada Allah. Jadi apakah walal jihad fisabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, wala jihad fisabilillah, walaupun jihad di jalan Allah, tidak menyamai. Tapi illa kecuali, kata Rasulullah SAW, rojulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali ada seseorang yang keluar di medan perang dengan membawa seluruh hartanya, falam yarji min dzalika bisyai'in, tetapi setelah itu tidak kembali sedikit pun. Artinya berangkat perang ke jalan Allah dengan membawa seluruh hartanya, hartanya habis, nyawanya pun hilang. Ini baru menyamai 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Eman kalau seperti itu. Nah di situ ditekankan di situ amalun soleh, umum amal soleh. Amal soleh itu banyak sekali. Ada yang berpuasa. Nah, sehingga dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu kelompok yang menekankan puasa ya berpuasa. Nah, paling tidak buat anak-anak nanti kalau memang tidak berpuasa dari tanggal 1 sampai 9-nya ini, paling tidak berpuasa 1 hari. Kapan itu? Yaumal Arafah, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu Rasulullah SAW bersabda, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang berpuasa yaumi Arafah, pada hari Arafah. Qala, beliau menjawab, yukafiru sanatal madiyah. Iya, 1 hari di Arafah itu apa? Yukafiru sanatal madiyah, bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu, wal baqiyah, dan setahun yang akan datang. Loh, coba bayangkan. 1 hari saja itu. Jangan sampai ditinggalkan nanti tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tapi Idul Adhanya sekarang ada 2. Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Anak-anak kalau ikut Rabu berarti hari Selasanya Arafah. Yang ikut Kamis kemarin kok diumumkan hari Rabunya. Kebetulan saya diundang khotbahnya hari Kamis, karena permintaannya sudah lama ini. Jadi terpaksa nanti saya khotbah di hari Kamis. Itu. Jadi kembali lagi, 10 hari di bulan Zulhijjah itu umum, amalan soleh. Ada yang berpuasa. Mungkin anak-anak menekankan kepada membaca Al-Quran, silakan, tidak apa-apa. Ada yang menekankan kepada sodako, silakan. Ada yang menekankan kepada qiyamul lail atau sholat malam. Intinya, pokoknya di 10 awal Zulhijjah itu sampean gunakan semaksimal mungkin dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kiranya. Memang kita itu perlu adanya pengorbanan. Ya. Jadi yang awal tadi, setiap kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu perlu adanya pengorbanan. Dengan pengorbanan inilah kita berharap agar supaya kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu kita dasari dengan kesabaran dan ketabahan, sehingga harapan kita Allah bisa memberikan kepada kita sebagaimana yang diberikan kepada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaupun tidak 100%, yaitu Allah akan sayang kepada kita. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.